Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengedit template soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian Bapak Ibu mengisinya dengan soal-soal. Di layar ini adalah tampilan template yang sudah disiapkan oleh kurikulum yang bisa Bapak Ibu edit dan isi sesuai dengan mapel masing-masing. Di bagian pertama, Bapak Ibu akan menemukan header seperti ini. Ini dibuat seragam. Tujuannya agar terlihat lebih rapi. Jadi header ini sudah permanen, Bapak Ibu tidak perlu diubah-ubah lagi. Kemudian di section 1 atau bagian 1 ini ada header seperti ini, judul kegiatan kita yakni penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ini tidak perlu diedit. Kemudian di bawahnya lagi ada tata tertib yang juga sudah kita siapkan, Bapak Ibu tidak perlu diedit. Di bawahnya lagi ada pernyataan bahwa anak-anak atau peserta ujian telah membaca dengan seksama tata tertib peserta tersebut, sehingga anak-anak harus mencentang seperti ini. Kemudian di section 2, di bagian 2 ada identitas peserta ujian. Nah, di sini anak-anak mengetikkan, nanti Bapak Ibu juga tidak perlu edit ini, nama lengkap. Ini anak-anak nanti mengetikkan namanya dengan huruf kapital. Kemudian kelasnya juga tidak perlu Bapak Ibu edit karena ini sudah kita siapkan seluruh kelas dari kelas 10 IPA 1 sampai 12 IPS 3. Kemudian nomor peserta juga begitu, anak-anak tinggal mengetikkan nanti. Kemudian token, nah di token ini silahkan nanti Bapak Ibu tentukan. Yang Bapak Ibu tentukan adalah di bagian ini. Jadi di bagian ini Bapak Ibu tentukan, tokennya kita sepakati sebanyak 6 digit. Ya, kalau ini tidak perlu Bapak Ibu ubah, yang ini juga tidak perlu diubah. Yang perlu diubah hanya ini Bapak Ibu. Jadi tokennya apa? Misalkan ini saya beri contoh sukses 6 digit. Misalkan kita sepakati tokennya adalah huruf Bapak Ibu ya, huruf misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Yang penting 6 digit Bapak Ibu ya. Jadi saya mengetikkan begini, sukses, silakan Bapak Ibu ini edit. Kemudian di bagian yang ketiga, ini bentuk soal yang pertama yakni soal pilihan ganda. Seperti biasa Bapak Ibu silahkan mengedit ini, pastikan bahwa di bagian ini, di bagian 3, section 3 adalah yang dipilih Bapak Ibu adalah multiple choice. Saya memberikan contoh satu, ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara klik add question. Nanti begitu di add question, dia akan nambah di bawahnya multiple choice. Kemudian di berikutnya section 4 atau bagian 4 adalah soal multiple response. Nah, soal ini mengacu pada permintaan dari cabang dinas, yakni harus ada beberapa bentuk soal. Soal multiple respon ini soal yang jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita klik, ada check box atau kotak centang kalau di bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu menentukan jawabannya, artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau di sini misalkan yang di soal pilihan ganda, dia jawabannya hanya satu Bapak Ibu. Jadi answer jawabannya, nilainya nanti kita tentukan sendiri. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Jawabannya hanya ini satu. Jadi dia tidak dicentang begini, tidak dicentang seluruhnya, hanya satu jawaban yang benar. Kemudian kalau di soal multiple respon, Bapak Ibu memilihnya di sini adalah checkbox. Ya, checkbox. Nah, nanti answer K atau jawabannya ini lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Ini contoh saja. Nilainya silahkan Bapak Ibu tentukan. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian ketiga, bentuk soal yang ketiga yakni soal menjodohkan. Nah, di soal menjodohkan ini Bapak Ibu memilihnya adalah multiple choice grid. Nah, seperti ini pilihannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Jadi pilihan ganda yang kotak gitu ya, bukan yang checkbox. Jadi kalau ini ditambahkan misalkan, nah dia otomatis seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal ubah saja, ubah ke multiple choice grid kalau misalkan menambah pertanyaan di bawahnya. Nah, bagaimana cara kerja dari soal ini? Cara kerja dari soal menjodohkan, Bapak Ibu bisa sebentar. Nah, caranya begini Bapak Ibu, misalkan ini saya beri contoh
nama negara dan ibu kotanya. Jadi di baris ini, di kolom ini, Bapak Ibu adalah kolom pemantiknya, yang di kolom sebelah kanan adalah kolom pasangannya. Misalkan Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Brazil, ibu kotanya Brazil. Prancis, ibu kotanya Paris. Jerman, ibu kotanya Berlin. India, ibu kotanya New Delhi. Atau apa, silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Kemudian di bagian ini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu silahkan klik titik 3 ini di bagian soal menjodohkan, diklik. Nah, yang dicentang adalah shuffle row order dan limit to one respond per kolom. Sehingga nanti shuffle row order ini mengacak Bapak Ibu ya, mengacak kolom dan baris, kemudian limit to one respond per kolom. Anak-anak hanya bisa menjawab satu jawaban di setiap kolom dan baris. Nah, ini yang berfungsi sebagai pasangan atau memasangkan antara baris dan kolom. Untuk menentukan jawaban di bagian soal menjodohkan ini, Bapak Ibu bisa klik answer key, kemudian Bapak Ibu tentukan jawabannya. Di pasangan dari kolom dan baris ini Bapak Ibu tentukan. Misalkan Indonesia, ibu kotanya Jakarta, dicentang atau diklik di bagian sini. Dan Brazil, ibu kotanya Brazil. Prancis, pasangannya adalah Paris. Jerman, pasangannya Berlin. India, pasangannya New Delhi. Kemudian di bagian kolom sebelah kanan Bapak Ibu tentukan nilai di masing-masing pasangan. Jadi ada tombol di sini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu atur, atau bisa Bapak Ibu langsung ketikkan ya berapa nilai di masing-masing pasangan ini. Kemudian jika selesai Bapak Ibu klik down. Tampilannya seperti apa biar Bapak Ibu tahu. Di tampilan siswa seperti ini Bapak Ibu. Kita coba saja melihat di tampilan siswa seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia teracak Indonesia tadi berada di atas, dia belum tentu di atas. Dia akan teracak secara otomatis. Sehingga anak-anak akan memasangkan, oh ternyata Perancis itu ibu kotanya apa ya? Nyari di sini Bapak Ibu. Paris, dia nyentang di sini. Indonesia ibu kotanya apa? Jakarta. Brazil ibu kotanya apa? Misalkan, oh Brazil itu Brazil, dicentang di sini. Jerman ibu kotanya Berlin, dicentang di sini. India ibu kotanya New Delhi. Dan begitu seterusnya. Sehingga ini nanti juga kita buatkan video panduan agar anak-anak bisa mengerjakan ini. Berikutnya Bapak Ibu di soal menjodohkan. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat sekali lagi adalah shuffle row order ya, shuffle row order. Ini mengacak kolom dan baris ya, mengacak kolom dan baris seperti tampilan seperti tadi. Di bagian berikutnya Bapak Ibu ada soal benar salah. Ini contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau soal benar salah yang dipilih ada multiple choice ya, multiple choice. Kemudian di uraian singkat Bapak Ibu memilih soal yang di uraian singkat yang dipilih adalah short answer. Nanti di bagian answer key Bapak Ibu tentukan nilainya, kemudian jawabannya ditentukan di sini. Ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Misalkan saat ini ibu kota Indonesia adalah Jakarta dengan huruf J besar, atau Jakarta huruf kapital semua, atau Jakarta huruf kecil semua. Sehingga 3 jawaban ini nanti misalkan siswa mengetikkan dengan 3 jenis ini, jadi J-nya besar, atau besar semua, atau kecil semua, semua akan ditandai sebagai benar. Kemudian yang ini dicentang Bapak Ibu, selain 3 jawaban ini maka ditandai sebagai jawaban yang salah. Setelah itu saya rasa cukup Bapak Ibu untuk video panduan menyusun atau mengedit template yang sudah kita disiapkan oleh tim kurikulum. Bapak Ibu tinggal mengikuti video panduan ini. Jika ada yang belum jelas bisa Bapak Ibu konfirmasi langsung ke bagian kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.